Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Ilmu Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan jaringan komputer yang disusun oleh pertama, Ade Putri Audiana dengan NIM 442000671, kedua, Antoni Agustin dengan NIM 442000170, ketiga, Dwi Mulyaningrum dengan NIM 442000252, keempat, Hasbi Nurdiansyah dengan NIM 442000710, kelima, Hesti Tamara dengan NIM 442000704. Apa itu jaringan komputer? Pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem jaringan yang digunakan oleh komputer untuk saling berkomunikasi. Interaksi antar komputer terjadi melalui pertukaran data. Komputer meminta dan menerima layanan data disebut dengan client, sedangkan komputer yang memberikan dan mengirim layanan data disebut dengan server. Sistem client server saat ini digunakan di hampir seluruh model jaringan, mulai dari jaringan lokal dalam satu ruangan hingga jaringan lintas negara. Melalui jaringan komputer, data dapat didistribusikan dengan praktis dan cepat dari satu komputer ke komputer lainnya. Dalam definisi lain, jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari kumpulan komputer serta perangkat-perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi. Manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai keperluan, mulai dari penggunaan pribadi, instansi lokal seperti sekolah, rumah sakit, hingga perusahaan multinasional. Semua membutuhkan jaringan guna mendukung kegiatan operasional. Beberapa manfaat jaringan dapat Anda lihat pada daftar di bawah ini. 1. Berbagi dokumen. Dokumentasi merupakan bagian operasional yang sangat vital di seluruh instansi. Untuk memaksimalkan produktivitas, pembuatan dan pengiriman dokumen antar divisi tentu harus dilakukan seefisien mungkin. Disinilah jaringan komputer mengambil peran penting dengan memanfaatkan jaringan. Staf yang bekerja di lantai basement bisa mengirimkan file ke staf lain di lantai 5 hanya dengan hitungan detik. Tanpa adanya jaringan, bayangkan berapa banyak waktu yang terbuang untuk mengirimkan sebuah dokumen. Kedua, menjaga kerahasiaan data. Baik individu maupun organisasi, semua pasti memiliki data-data rahasia yang harus dijaga dengan baik. Kebocoran data-data rahasia akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Dengan jaringan komputer, proses pengiriman data bisa dilakukan dengan aman melalui jaringan lokal atau LAN. Anda bisa bertukar data-data rahasia tanpa khawatir akan disadap atau dicuri pihak luar. Kalaupun Anda perlu mengirimkan data tersebut melalui internet, Anda bisa memanfaatkan berbagai fitur keamanan jaringan komputer untuk menjaga data Anda agar sampai ke tujuan dengan aman. 3. Memudahkan komunikasi. Di instansi manapun, komunikasi antar divisi sangat menentukan efektivitas dan efisiensi kerja. Kecepatan komunikasi bisa dicapai melalui komunikasi teks, suara, hingga panggilan video yang kesemuanya mengandalkan kualitas jaringan. Dengan jaringan komputer, seluruh manajer cabang yang berlokasi di berbagai kota bisa saling berkomunikasi untuk mengatasi kendala yang dihadapi perusahaan. Jajaran eksekutif pun bisa memantau kondisi perusahaan secara real-time melalui data-data yang bisa diakses secara remote tanpa harus datang langsung ke kantor. Sekali lagi, semua ini terjadi melalui komunikasi antar komputer dalam suatu jaringan. 4. Penyebaran informasi. Jaringan komputer memungkinkan siapa saja untuk menyebarkan, dan mengakses informasi terbaru kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas jarak kota, negara, dan benua. Bagi instansi dan perusahaan, kecepatan terhadap akses informasi sangatlah penting. Semakin cepat dan lengkap informasi diperoleh, semakin banyak bahan pertimbangan dari sudut pandang, semakin matang dan rasional pula keputusan yang akan diambil. 5. Menghemat daya.
Selain kecepatan, jaringan komputer juga meningkatkan efisiensi biaya. Coba Anda bayangkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengirim dokumen yang penting ke luar pulau secara manual. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk proses pengiriman yang mengandalkan berbagai moda transportasi. Tentu saja hal ini tidak efisien. Bandingkan dengan penggunaan jaringan komputer tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya, berbagai data dan informasi bisa dikirimkan kemana saja hanya dalam hitungan detik. Keamanannya pun jauh lebih tinggi karena informasi dikirimkan dalam bentuk digital dan dijaga dengan beberapa sistem keamanan. 6. Membantu aktivitas masyarakat. Tidak hanya berguna bagi organisasi dan perusahaan, jaringan komputer juga membawa manfaat besar untuk masyarakat umum. Semua anggota keluarga bisa berkomunikasi dengan lancar, walaupun berdomisili di wilayah yang berbeda-beda. Pedagang kecil dan UMKM bisa mengakses informasi-informasi penting untuk mengembangkan bisnis mereka. Anak-anak muda bisa mengikuti berbagai kursus dan pelatihan online, serta tutorial-tutorial bermanfaat untuk mengembangkan minat dan bakat. Berbagai grup dan forum pun bertebaran di internet untuk menampung orang-orang yang memiliki profesi atau hobi yang serupa. Manfaat jaringan komputer telah dirasakan oleh semua dari seluruh lapisan masyarakat. Jika dimanfaatkan dengan benar, teknologi ini bisa sangat menunjang kehidupan dan memudahkan aktivitas sehari-hari. Pertama, server. Server adalah komputer khusus yang biasanya digunakan sebagai penyedia layanan. Dalam sistem client server, fungsi server sangatlah vital karena harus melayani banyak klien secara bersamaan. Karena tugas yang berat itulah, sebuah server harus didukung dengan spesifikasi hardware yang mumpuni serta sistem operasi yang dirancang khusus untuk komputer server. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Dalam membangun sebuah jaringan komputer, tentunya dibutuhkan perangkat-perangkat tertentu yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Dan ini ada beberapa perangkat yang sering digunakan di antaranya. Yang kedua, router adalah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. Dan router ini sangat dibutuhkan untuk topologi yang kompleks dan terdiri dari beberapa terminal. Dengan adanya router, komputer-komputer dapat berinteraksi meskipun berada di terminal yang berbeda. Yang keempat, LAN card. LAN card adalah perangkat untuk menghubungkan komputer ke jaringan melalui media kabel. Semua komputer yang beredar saat ini pasti sudah dilengkapi dengan LAN card. Anda juga bisa memasang LAN card tambahan dengan menggunakan slot ISA atau PCI Express yang terdapat di motherboard. Yang terakhir, kelima, switch. Switch adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer sekaligus. Semua komputer yang terhubung ke switch melalui kabel dapat saling berkomunikasi. Dan ada lagi tugas lain dari switch adalah untuk mengatur distribusi data dan mencegah terjadinya data collision atau tabrakan. Jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya. 1. Local Area Network. 2. Metropolitan Area Network. 3. Wide Area Network. Jenis jaringan berdasarkan fungsinya. Jaringan server, klien mengandalkan satu komputer yang dibuat khusus sebagai server untuk melayani request dari klien. Sedangkan komputer-komputer berperan sebagai klien meminta data dari klien. 3. Jenis jaringan berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Jaringan terpusat adalah jaringan yang mengandalkan satu komputer sebagai server untuk menyampaikan data. 1.
Jenis jaringan berdasarkan media transmisinya. Pada awalnya, jaringan komputer hanya dibuat untuk skala kecil dengan mengandalkan media kabel. 2. Jenis-jenis jaringan berdasarkan topologi. Yang ke-1, topologi bus. Yang kedua, topologi bintang. Yang ketiga, topologi ring atau cincin. Yang keempat, topologi mesh. Yang kelima, topologi pohon. Dan yang terakhir ada topologi linear. Di tahun yang sama, gagasan untuk membangun International Network Internet dipresentasikan di Universitas Sussex oleh Vinton Cerf dan Bob Kahn. Sejak saat itu, jumlah komputer yang tersambung terus bertambah dan penggunaan jaringan pun merambah ke berbagai sektor. Pada tahun 1982, Transmission Control Protocol TCP yang juga sering disebut sebagai Internet Protocol IP ditemukan. Protokol ini digunakan sebagai protokol resmi seiring dengan semakin banyaknya komputer yang terhubung ke jaringan. Tahun 1984, Domain Name System DNS ditemukan. Pada saat itu, jumlah komputer yang terhubung ke jaringan sudah mencapai 1.000 lebih. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1987, jumlah ini melonjak 3 kali lipat hingga mencapai lebih dari 10.000 komputer saling tersambung. Tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finlandia memperkenalkan Internet Relay Chat (IRC) untuk berkomunikasi secara langsung menggunakan media text chatting. Berkat IRC, setahun kemudian, jumlah komputer yang terhubung ke jaringan kembali mengalami pelonjakan 10 kali lipat hingga mencapai angka 100.000. Momen paling bersejarah terjadi pada tahun 1990 ketika tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web. Program ini digunakan untuk menjelajahi komputer lain dengan membentuk jaringan. Anda pasti sudah familiar dengan imbuhan www di bagian awal setiap alamat web. Tahun 1992, jumlah komputer yang tersambung sudah lebih dari 1 juta pada tahun itu. Istilah surfing mulai populer yang merujuk pada aktivitas berselancar di internet. Jumlah situs web juga sudah mencapai lebih dari 30.000 halaman. Tahun ini pula Yahoo didirikan serta untuk pertama kalinya aktivitas berbelanja secara online mulai diperkenalkan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.